Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, kalau di video kemarin kita udah unboxing varian tertingginya alias versi Pro Max ya. Untuk di video kali ini kita bakalan unboxing versi limited editionnya. Yang mungkin ini bisa jadi versi smartphone limited edition pertama yang kita unboxing di channel ini. Kira-kira seperti apa sih desainnya? Yuk, buat kalian yang penasaran, gimana kalau kita langsung unboxing aja guys. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari paket pengirimannya. Wajar ya, gede banget karena ini adalah paket untuk yang versi limited editionnya. Nah, sekarang langsung aja kita buka ya, biar nggak nyempit-nyempitin meja unboxing kita. Ini buat bukti juga kalau amit-amit nanti ada apa-apa dari smartphone ya, atau dari paket pembeliannya. By the way, ini sama kayak di Poco X8 Pro Max kemarin ya. Untuk smartphone-nya udah sampai minggu lalu sebetulnya, tapi kita baru sempet unboxing hari ini. Oke. Ya, ini ada invoice pembelian kayak kemarin juga. Langsung kita ambil aja guys. Ini berat banget. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan ternyata memang besar guys. Cuman saya nggak dikasih bubble tambahan kayak Poco X8 Pro Max kemarin ya. Dan ini dia guys, dan ada satu buah free ternyata ya, charger 120 watt. Waduh, gila nih, lumayan banget ya. Jadi kita singkirin dulu, dan kita langsung aja fokus ke packaging boxnya yang spesial atau limited edition ini. Oke guys, kalau kalian lihat ya, di bagian tengah packaging boxnya ini tuh ada gambar kepala Iron Man ya, yang kalau dilihat sebetulnya sekilas kayak di emboss gitu ya, alias printing 3D yang kalau dipegang ada timbul gitu. Tapi ini enggak guys, ini datar aja kayak gini, dimana ketulis bagian atasnya ada Avenger ya, Marvel, di bagian bawahnya juga ada tulisan Iron Man, kemudian Poco X8 Pro Limited Edition Iron Man, di sebelah kirinya ya ketulis Marvel dan juga Poco X8 Pro Limited Edition. Di sebelah kanannya juga sama aja ya kayak tadi, di bagian bawahnya polos dan di bagian atasnya ini ada kayak model koper gitu ya, yang ketulis di sini Avenger dan di sini ada Poco. Nah, dan ada juga segel dari Xiaomi itu sendiri. Nah, di bagian belakang ini ada simbol dari bagian dada Iron Man itu ya, simbol energi, dan di sini ada key selling point-nya. Untuk varian warna jelas ini adalah varian yang limited edition ya guys. Jadi warnanya nanti bakalan spesial daripada versi biasa. Oke, ini berbeda dengan versi X8 Pro Max kemarin yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500S. Kalau di X8 Pro ini menggunakan chipset flagship Dimensity 8500 Ultra. Lalu untuk pengecasannya dia sama 100 watt. Kemudian untuk kapasitas baterainya agak sedikit lebih rendah, yaitu 6500 mAh. Dan untuk layarnya sendiri dia menggunakan AMOLED 1,5K 120 Hz, dan juga untuk ukuran layarnya 6,5 inch, yang harusnya ini bakal jauh lebih compact daripada Poco X8 Pro Max kemarin. Sedangkan untuk lensa kameranya ini sama juga menggunakan lensa kamera beresolusi 50 megapiksel dengan ada OIS-nya. Dan untuk varian limited edition ini terbatas, hanya ada satu varian aja, yaitu storage 512 GB dengan varian RAM 12 GB. By the way, untuk harganya sendiri kemarin saya dapat di harga 5,999 juta alias 6 juta kurang 1000 ya. Kalau dibandingkan dengan versi Pro-nya yang dengan varian RAM dan storage yang sama, yaitu 12 GB, ini selisihnya kalau di SRP-nya itu hanya sebesar Rp200.000 aja. Jadi sayang banget nih kalau kalian kemarin beli atau ambil Poco X8 Pro ini versi yang standar aja. Karena ini adalah limited edition, pastinya terbatas ya guys. Jadi ya kalau ada yang kayak gini-gini harganya masih masuk akal ya selisihnya, mending ambil varian limited editionnya. Nih kan, bener ini pegangan kayak koper gitu guys. Lucu ya. Dan keren sih memang secara packaging box. Oke, saya suka karena ini adalah limited edition, jadi wajar kalau berbeda daripada versi biasanya. Oke, langsung aja kita kletek dulu ya untuk segelnya. Di sini ada segel Xiaomi yang harusnya, aman ya. Ini semoga saya nggak salah buka nih guys. Nah, ini kita sekali lagi. Oke. Dan kita coba buka ya. Wah, gimana ini bukanya? Nah, ternyata begini. Bukanya bener-bener kayak kopernya Jarvis ya. Langsung disambut sama ada, wah, ini
kayak blueprint dari desain Iron Man itu sendiri ya guys. Keren sih. Feel unboxing limited editionnya dapat banget ya. Wah, ini ada siluet Iron Man-nya juga, semoga kelihatan. Wah, ini keren sih. Ini ketulis Avenger Poco X8 Pro. Ya, ini detailnya di bagian muka, kemudian ada bodinya, dan ini ada detail dari energi si Iron Man itu sendiri. Ini cukup keren sih. Dan kita skip aja, langsung ke bagian selanjutnya. Ini ada box lah, dan bentuk boxnya juga beda. Kalau yang biasanya atau yang kemarin itu kuning, sekarang dibuat Avengers Poco X8 Pro Limited Edition. Merah kayak gini guys ya, berbeda banget sama yang kemarin. Keren sih. Kita coba lihat ya. Ini isinya ada apaan aja. Oke, sekarang kita buka. Dan ternyata masih ada stiker-stiker dan kata sambutannya di dalam boxnya ya guys ya, di dalam kotaknya tadi yang pokoknya beraksi ini, beserta buku panduan manualnya juga, atau bisa dibilang sama kartu garansi juga di sini ya. Dan kita dapetin ternyata hard case guys modelnya, bukan yang jelly case gitu. Dan modelnya tentu aja limited edition ya. Ini keren sih. Tapi model Iron Man apa ya warnanya hitam gini ya. Tapi oke sih, ini suka modelnya. Cuman sayang aja nih karena hard case ya. Jadi feel-nya kurang premium kayak di soft case-nya. Menurut saya sih lebih better kalau pakai soft case aja tapi desainnya gini gitu ya. Oke, ini aja kayaknya untuk di dalam boxnya. Coba kita ambil dulu handphonenya, kita coba lihat. Dan ya bener aja, cuman ada handphone dan kabel charger Type-C. Nah, ya ini Type A to Type-C dan modelnya juga warna merah kayak gini, merah hitam ya. Ini aksen warna-warninya seperti biasa sama kayak yang kemarin. Dan ada detail kecilnya juga guys. Ini ada logo energi Iron Man-nya ya, tuh yang di bagian dada itu. Keren sih, cakep. Nah, nggak ada kabel, nggak ada adapter chargernya. Makanya tadi di paket pembeliannya kalian langsung dapetin satu buah kabel charger atau adapter charger ya beserta kabelnya. Harusnya ini yang maksimal dayanya itu 120 watt hypercharge. Gokil sih, masih worth it banget. Ini kalau beli sekitar 500-an kali ya, 499.000 gitu harusnya ya. Oke, nggak ada lagi isi di dalamnya, cuman gini aja. Jadi kita beresin biar langsung fokus ke smartphone-nya guys. Ya, jadi guys ini dia smartphone-nya ya. Seperti biasa masih terbungkus dengan plastik dengan beberapa key selling point yang udah kita bacain di bagian belakang box-nya tadi. Kayak chipsetnya menggunakan Dimensity 8500 Ultra, untuk kecepatan ngecasnya dia support 100 watt hypercharge, lalu untuk kapasitas daya baterainya 6500 mAh, untuk layarnya ini ukuran 6,5 inci, kemudian resolusinya 1,5K, dan untuk resolusi refresh rate-nya support 120 Hz dan udah pakai panel layar AMOLED. Sedangkan untuk kameranya dia 50 megapiksel dan udah ada OIS-nya juga. Nah, yang buat perhatian kalian ya yang mungkin baru beli untuk limited edition-nya, di sini memang tertulis keterangan kalau di dalam packaging box atau paket pembeliannya ini tidak disertakan untuk adapter chargernya. Jadi kalian nanti jangan cari-cari atau komplain di kolom pembelian marketplace-nya ya, karena memang untuk limited edition ini untuk adapter chargernya nggak kayak biasanya, dia nggak disertakan. Jadi pastiin kalau kalian beli paket limited edition ini, kalian juga harus beli untuk adapter chargernya. Kalau bisa mau dapetin yang 100 watt hypercharge-nya, harus minimal kalian beli yang support 100 watt, minimal di 120 wattnya tadi. Ini karena saya beli waktu di harga waktu first sale-nya ya, jadi saya dapetin free untuk adapter chargernya kayak gitu. Oke ya, ini langsung aja kita buka. Jujur penasaran sih seperti apa desain belakangnya. Wow, ini feel-nya sebetulnya mirip ya dengan Poco X8 Pro Max kemarin. Harusnya ini udah metal juga, tapi ini jauh lebih ringan feel-nya ya. Dan untuk genggamannya lebih enak yang ini sih justru, karena memang ini ukuran dimensi layarnya hanya 6,5 inch aja. Kita hitung sama-sama ya guys ya, buat kita lihat desain bagian belakangnya. 1, 2, dan 3. Wow. Jujur kalau dibandingin dengan Poco X7 Pro yang limited edition Iron Man juga ya tahun lalu yang warnanya merah, saya lebih suka desain yang ini sih justru, karena dia full ya, nggak cuman gambar kepala doang. Ini kita coba keletek dulu aja biar lebih detail kelihatannya. Nah, cakep ya. Nah, seperti ini dia ada bodinya dan ketulis Iron Man yang cukup gede. Jadi nggak cuma kepala aja, guys. Nah, di sini ada logo Stark Industries. Wih, keren ya.
Ya kayak gini sih kalau dipakein casing yang hard case tadi sebetulnya masih oke sih, karena secara desain juga dia udah merepresentasikan kalau itu adalah varian limited. Tapi lebih cakep kayak gini kalau kalian nggak worry HP-nya jatuh ya. Ini ada beberapa detail kayak blueprint desain juga ya, kayak gitu. Nih sulet-sulet gini kalau digini-giniin. Nah, ini ada muncul gitu ya. Nah, cakep. Ini ketulis Poco Special Limited Edition dan ada logo copyright by Marvel juga. Justru tulisan pokoknya biasanya di bawah ya, jadi di sini. Oke, kalau kita lihat ya di sisi atasnya ini ada infrared blaster dan untuk lubang mikrofon juga. Cuman sayangnya saya nggak menemukan untuk lubang speaker di bagian atasnya. Apakah ini stereo atau mono? Nanti kita lihat sama-sama guys ya. Oke, di bagian kanan ini ada tombol volume up and down, kemudian ada tombol power juga yang ada aksen goldnya ya. Ini cakep banget, manis, cocok lah sama framenya, dibuat metal dengan finishing brushing nggak glossy gini, dan ini nambah kesan mewahnya juga. Lalu di bagian bawahnya ini ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada slot SIM tray juga yang kalau kita coba lihat ya. Nah, ini dia nih. Yang kalau kita lihat ya, apakah dia sama dengan yang varian Pro Max kemarin? Ternyata sama guys. Dia support dual nano SIM card aja tanpa kartu memori tambahan ya. Jadi nggak bisa kalian extend pakai memory card SD card, sorry ya, eksternal kayak gitu. Sayang banget, tapi karena ini udah besar ya, storage-nya 512 GB, harusnya sih cukup banget lah buat kamu yang mungkin rajin ngonten. Dan di sebelah kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa ya guys ya, cuma ada garis antena ya, karena ini adalah frame-nya metal jadi wajar dia ada aksen garis antenanya. Cakep ya. Nah, ini di bagian belakangnya ada dua buah lensa kamera, satu lensa kamera 50 megapiksel, satunya lagi harusnya sih sama mungkin ultrawide ya, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya yang mungkin juga sama, ini resolusinya sebesar 20 megapiksel dengan varian Pro Max yang kemarin. Ini udah ada anti goresnya juga, jadi harusnya aman ya, kalian nggak perlu beli anti gores tambahan. Nah, sekarang karena ini adalah varian limited edition guys, saya penasaran, kita coba booting bareng-bareng ya. Biasanya kita skip untuk video bootingnya. Ini kita coba lihat apakah secara OS atau operasi sistemnya ya, ini akan dibuat versi limited juga. Entah itu ada gimmick-gimmick logo Marvelnya atau Avengernya, kita nggak tahu. Kita coba lihat sama-sama ya guys ya. Ini masih booting logo Poco, dan iya bener aja ada logo Iron Man-nya. Wah, welcoming Iron Man Poco Xiaomi Hyper OS. Coba kita lanjut ya, kita lihat apakah ada yang lain selain welcoming video tadi yang Iron Man ya. Coba kita lihat. So far masih sama ya guys, settingannya nggak ada yang berbeda dengan versi standar. Ini kita lewati aja. Oke, kita skip, lanjut. Dan kita lihat ya, kita lanjut aja berikutnya, dan kita lewatin. Oke, kita pakai mode laci aplikasi dan berikutnya lanjut. Ya, jadi pembedanya itu hanya di bagian depan tadi ya, pas selesai proses booting, jadi dia ada kayak logo Iron Man-nya gitu. Ya, mungkin itu aja guys yang kita lihat dari proses bootingnya. Jadi seperti biasa saya mau coba install beberapa aplikasi dulu ya, dan juga pastinya setting-setting smartphone-nya buat nantinya kita bakal lanjut bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan layar awal dari Poco X8 Pro-nya ya. Nah, akhirnya ternyata memang kita temukan untuk tema ya atau interface dari sistem softwarenya secara default dibikin sesuai versi limitednya guys ya. Nah, kalian bisa lihat icon-iconnya juga berbeda dengan seri X8 Pro Max kemarin, atau bahkan buat kamu yang kemarin udah ambil tapi yang versi Pro tapi yang bukan limited ya, jadi harusnya berbeda untuk icon-iconnya. Walaupun memang untuk aplikasi third party lainnya belum semuanya ya, kayak misalkan Google ini masih beberapa menggunakan tampilan icon yang standarnya, tapi beberapa untuk bawaan Xiaomi ini udah dibuat versi limited edition ya. Tapi kalau misalkan kalian
kalian nggak suka nanti dengan tampilan tema seperti ini, tenang aja, bisa dibikin tampilannya lebih sederhana lagi seperti tampilan HyperOS pada umumnya. Nah, jadi HP-nya ini barusan aja saya selesai setting-setting dan tentunya install beberapa aplikasi juga ya guys ya, kayak AnTuTu Benchmark dan aplikasi Syn buat nanti kita lihat FPS-nya waktu dipakai buat main game. Tapi sebelum itu ya, kita mau kasih lihat dulu ke kalian untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya yang lagi-lagi ini udah fast banget ya guys, jadi cepet, nggak ada salah baca gitu ya, udah akurasi tinggi, dan untuk fitur face unlock-nya juga oke banget nih. Nah, kecepatan bacanya juga instan, dan kalau kalian merem dia nggak akan terbuka, tapi kalau melek nah ini merem ya, kalau melek nah dia otomatis kebuka kayak gitu, jadi cepet lah, instan gitu. Dan sekarang kita lihat dulu ya untuk bagian softwarenya. Di sini saya kasih lihat ke kalian untuk sistem softwarenya, ini udah menggunakan HyperOS versi 3.0 guys, yang informasinya kalau saya nggak salah ini bakalan dapetin jaminan update software untuk majornya itu selama atau sebanyak 4 tahun atau 4 kali ya. Jadi kalau misalnya start dari Android 16 bisa sampai di Android 20, dan untuk security patch-nya selama 6 tahun. Itu gede banget ya, atau bisa dibilang panjang banget. Nah, waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya ya atau HP-nya, ini untuk memori penyimpanan yang terpakai itu sebesar 35,9 GB. Ini lebih besar 3 GB daripada versi Pro Max-nya kemarin. Mungkin karena ada beberapa tambahan ya, mungkin karena ada customisasi dari tampilan interface atau UI-nya tadi yang dibikin versi limited, dan juga ada booting tambahan tadi ya, logo Iron Man, jadi dia bertambah. Dan ini secara default juga untuk fitur ekspansi RAM virtualnya aktif sebesar 6 GB. Jadi ya kalau kalian coba matiin harusnya sih bakal lebih rendah lagi. Dan pertama kali kalian nyalain smartphone-nya ya, dikoneksikan ke internet, dia dapetin update software yang size-nya ini jauh lebih besar dari yang kemarin di X8 Pro Max ya. Kalau di X8 Pro Max kemarin itu ya sekitar 200 MB-an, tapi yang ini 799 ya, nyaris di 800 MB. So kalau kalian baru nyalain smartphone-nya, saya jamin guys, kalau kalian pakai data seluler itu bakalan boros banget. Jadi pastiin pakai jaringan sinyal WiFi ya, biar nggak boros kuotanya. Karena di Play Store-nya itu kalian udah konekin akun Google kalian, itu ada 45 atau 46 gitu yang perlu diupdate guys, biar softwarenya berjalan optimal. Nah, selanjutnya di sini tentu saja kalian penasaran kan dengan skor AnTuTu Benchmark dari chipset yang dipakai, yaitu MediaTek Dimensity 8500 Ultra-nya, yang ternyata skornya juga gila ya, tinggi banget sih ini guys, di 2.120.000-an. Ini kalau misalkan kalian kemarin ya beli yang versi biasanya, bukan yang limitednya, dan diambil yang varian RAM 8256-nya, itu kalian bisa dapetin smartphone ini di harga 4,2 jutaan. Dan buat sekarang itu jadi smartphone dengan skor AnTuTu tertinggi ya harusnya, karena bisa menyentuh di angka 2 jutaan. Itu gokil banget sih. Mungkin kalau kalian penasaran bisa cek ya di keranjang kuning yang ada di pojok layar kiri kalian saat ini. Barangkali waktu kalian klik harganya juga lagi promo kayak waktu di first sale-nya kemarin. Nah, cuma saya ini guys, saya setelah beberapa kali coba ya kemarin untuk sambil setting-setting dan install ya, sayangnya nggak kayak di X8 Pro Max kemarin guys. Di Poco X8 Pro ini itu ternyata masih muncul iklan. Nah, ini di aplikasi Get Apps ya, kalau kalian buka iklannya masih muncul. Kemudian kalau kalian install aplikasi, kemarin saya install aplikasi Syn ya lewat aplikasi File Manager ini juga masih muncul iklan. Jadi setelah selesai instalasinya, dia tiba-tiba pop up iklan gitu, lebih agresif lah rasanya. Karena di X8 Pro Max 2 hari ini saya pakai itu belum ada iklannya sama sekali. Walaupun sebetulnya bisa kalian nonaktifin atau diaktif buat ads-nya. Ini cuman ya memang agak PR sih ya, apalagi kalau kalian beli smartphone kayak Poco gini untuk usia yang 40 tahunan ke atas, kayaknya udah nggak mau ribet gitu ya. Jadi memang untuk penggunaan X8 Pro ini lebih niche ke usia-usia muda, anak-anak Gen Z yang usia itu 18 sampai 32 tahunan mungkin ya, yang masih bisa gitu untuk ngulik-ngulik sendiri gimana cara matiin ads-nya, walaupun udah banyak tutorialnya ya guys ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini sama aja sama di X8 Pro Max kemarin, nggak ada perbedaan. Untuk di Xiaomi Hyper AI-nya ya, bisa dilihat ini sama semua, nggak ada yang dikurangin. Jadi kalau kalian mau ambil yang X8 Pro, nggak ada budget buat X8 Pro Max, untuk dapetin fiturnya nggak perlu ya ke X8 Pro Max. Kemudian untuk kecepatan chargingnya, nah ini kalau kalian lihat ya, ini saya ada dua skenario, walaupun saya belum pakai
adapter charger yang 100 wattnya ya, jadi masih menggunakan adapter charger kalau nggak salah dari Acmic itu yang support sampai 65 watt ya. Dia bisa isi dari baterainya yang pertama dari 1% sampai 1% sampai 100% itu memakan waktu sebanyak 1 jam 19 menit, dan yang ini juga sama 1 jam 15 menit. Jadi memang di sekitaran 1 jaman gitu ya guys ya. Tapi ini karena saya belum menggunakan adapter charger yang bisa up to max chargingnya itu di 100 watt, jadi masih di 65 watt kemarin ya. Jadi ini udah terhitung cepat guys karena kapasitas baterainya itu 6500 mAh. Oke, jadi kemarin saya udah coba juga ya untuk mainin game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya ini terhitung udah oke ya, karena bisa dapetin kualitas map yang ultra, kemudian frame rate-nya di ultra atau 120 fps, dan untuk resolusinya ini bisa dapetin di SD. Jadi secara grafis ini tuh udah cakep banget ya, detail, tajam, dan ya benar-benar bisa bikin manjain mata karena kelihatan smooth untuk pergerakannya. Dan untuk FPS-nya sendiri ini bisa kalian lihat ya. Nah, udah banyak skenario penggunaan game Mobile Legends ya, dan rata-rata untuk FPS-nya bisa dapat stabil di 120 FPS tanpa harus kalian aktifin mode Wild Boost Gaming-nya. Beda sama di X8 Pro Max kemarin yang sayangnya itu nggak stabil kalau misalkan kalian pakai di mode balance-nya. Jadi harus pakai mode Wild Boost-nya buat dapetin FPS yang lebih stabil. Jadi kalau di X8 Pro ini nggak tahu kenapa nggak perlu pakai mode Wild Boost, dia di game Mobile Legends stabil di 120 fps. Tapi kalau di game PUBG Mobile, anehnya dia bakalan ada frame dropnya. Kalau di X8 Pro Max kemarin dia di mode seimbangnya atau di balance-nya itu aman aja, FPS stabil bisa 120 fps. Tapi kalau di game di Poco X8 Pro ini, game PUBG Mobile, dia ada naik turun grafisnya ya. Bisa dilihat nih ada grafiknya ada turun di menit ke-15, dan ini untuk skenario penggunaan PUBG yang kedua. Ini bahkan lebih parah ya daripada yang tadi. Jadi ada beberapa kali terjadi frame drop gitu. Cuman ya ini masih oke lah karena FPS-nya itu masih di angka 90 fps. Jadi nggak yang drop banget gitu guys. Oke, sekarang kita lihat coba ya untuk menu kameranya. Ini jujur kalau dibandingin dengan X8 Pro Max kemarin juga masih dibilang sama ya. Nih bisa ada mode foto, mode ultra wide 0,6 kali, ya mode in sensor zoom ya 2 kali, dan ada mode video, mode pro juga. Dan mode pro-nya sayangnya ini sedikit berbeda dengan yang varian Pro Max. Dia nggak bisa versi perekaman video guys. Karena di Pro Max kemarin kalau saya nggak salah ya, ini kita coba langsung buktiin aja. Ya, kita buka menu kamera dan masuk ke mode pro, dia ada mode perekaman videonya. Nah, ya. Tuh, ini nggak ada yang di varian Pro-nya. Jadi, kalau kalian mau pakai mode Pro video, kalian pasti harus ngambil yang varian Pro Max-nya. Nah, selanjutnya di sini ada mode video ya. Untuk perekaman video, dia resolusinya untuk kamera belakang bisa 4K 60 fps. Ini sama. Untuk kamera depannya juga bisa 1080p 60 fps. Ini juga sama ya dengan varian Pro Max-nya. Jadi di mode Pro-nya aja yang memang ada perbedaan. Lalu di mode lainnya ini ada gerak lambat, selang waktu, dual video, dan juga panorama. Tapi kayaknya ini ada satu juga nih yang nggak ada. Kita coba pastiin ya. Kita make sure. Nah, ini ada mode pencahayaan panjang gitu ya. Cuman nggak tahu nih, kita coba cek di sini apakah ada. Ya, memang nggak ada buat di varian Pro-nya. Kalau di X8 Pro Max-nya ada untuk pergerakan atau pencahayaan panjang, guys. Oh ya, untuk speakernya sendiri, ini ternyata memang dual stereo speaker ya guys. Walaupun di bagian atas dari frame-nya ini nggak ada grill speaker tambahannya. Karena memang untuk speaker yang satunya lagi, itu jadi satu dengan speaker yang ada di earpiece-nya sini. Jadi buat kamu yang pesimis ya, kalau Poco X8 Pro ini nggak stereo, itu salah ya guys. Karena udah stereo speaker untuk si Poco X8 Pro ini. Nah, kalau dibandingkan dengan X8 Pro Max ya guys, ini memang perbedaannya untuk secara fisik ya, atau visual, udah jelas
jelas di bagian layarnya. Bisa lihat ya, ini jauh lebih besar karena memang untuk size layarnya sendiri ini 6,7 inch ya. Kalau yang di ini di Poco X8 Pro ini 6,5 inch. Yang secara handling seperti ini jelas lebih enak yang varian 8 Pro biasa ini ya, karena lebih ergonomis rasanya ketimbang yang X8 Pro Max ini. Dari segi bobot, jujur kalau misalkan pakai tangan gini nggak begitu berasa perbedaannya ya, tapi harusnya punya perbedaan di antara keduanya. Dan buat kualitas layarnya ini, karena memang isu lagi cukup happening ya, kita coba tes buat rekam ya, buat kasih lihat ke kalian untuk sebagai pembanding kualitas layar dari kedua HP ini, dari Poco X8 Pro dan juga Poco X8 Pro Max. Nah, buat saya untuk kualitas warnanya itu udah bagus banget guys. Cuman memang kalau dibandingkan versi Pro Max-nya, ini dia jauh lebih terang ya, lebih keluar untuk brightness-nya. Jadi lebih kelihatan gonjreng gitu guys. Tapi kalau untuk yang versi Pro-nya, ini agak redup sedikit di beberapa bagian warnanya. Nih, kita ulang lagi ya. Terutama yang paling kelihatan itu waktu pas lagi ngambil madu tadi guys ya. Ini kita coba ulang untuk testernya. Nah, untuk di bagian yang versi Pro Max tuh, di bagian ini udah bagian dimana kena cahaya tuh dia lebih keluar gitu guys ya untuk pencahayaannya. Tapi untuk versi yang Pro ini agak redup dikit aja. Tapi secara karakteristik warna ini tuh sama aja, nggak kelihatan cool banget dan juga nggak kelihatan warm banget guys. Nah ya, bisa dilihat untuk hitamnya juga pekat ya, detail tajam. Nah di bagian ini, kalau di ini untuk bagian kuning itu kayak keluar gitu ya, tapi kalau yang di ini agak redup sedikit. Itu yang menurut penilaian mata awam saya. Nah ini terutama di bagian sini, kelihatan di bagian bawahnya dia cerah, di bagian sini agak sedikit redup ya, kelihatan kan. Tapi untuk hitamnya dia benar-benar hitam ya guys, gelap banget ya, wajar karena memang panel layarnya udah AMOLED. Ya, so far sih menurut saya Poco X8 Pro ini jujur kalau misalkan kalian memang budgetnya terbatas, buat sekarang ini masih bisa jadi opsi terbaik buat kamu yang mau punya smartphone dengan performa oke dan kameranya terutama nggak malu-maluin. Untuk sensornya sendiri guys, ini X8 Pro dengan X8 Pro Max itu secara resolusi sama semua ya. Bener aja, untuk 50 megapiksel di kamera utama, ultrawide di 8 megapiksel, dan kamera selfie-nya itu sama-sama 20 megapiksel. Dan untuk sensornya ini yang jadi pembedanya, dimana kalau di X8 Pro ini masih menggunakan versi yang IMX ya 882, walaupun itu udah sensor kelas flagship sekitar 2 tahun lalu. Sedangkan untuk di X8 Pro Max ini itu menggunakan sensor dari Light Fusion ya, yang jelas itu lebih teknologinya lebih baru ketimbang IMX 882 ini. Ya buat kalian yang pengen lihat ya untuk komparasi hasil jepretan fotonya, bisa follow Instagram kita ya di @gadgetfriend_. Buat kamu yang mungkin pengen tahu sebenarnya sejauh apa atau seberapa jauh gitu ya untuk pembeda dari kualitas jepretan kameranya. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu aja ya untuk video unboxing kita soal Poco X8 Pro untuk versi limited editionnya ini. Seperti biasa, kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat. Dan buat kamu yang mungkin pengen dapetin harga ya untuk Poco X8 Pro ini kayak di harga persellnya, boleh ya sekali lagi cek-cek di link produk yang nongol di pojok kiri layar kalian saat ini, atau lewat link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu guys, sampai ketemu lagi ya kita di video unboxing yang berikutnya. Semoga bisa cepat digarap nih untuk video review dari Poco X8 Pro atau Poco X8 Pro Max nya. Bye.